Hi there, welcome to the part 2 of our video talking about living in Dublin and work in Dublin. Kita mau lanjut ya, yang belum lihat video sebelumnya kita ngobrolin tentang gimana sih work and living in Dublin gitu ya kan. Awal-awal dong aja apa yang harus kalian persiapkan, terus habis itu transportnya kayak gimana, housing seperti apa. Kalau video terakhir bisa cek aja di, nanti kita kasih linknya, adalah housing di sini. Kalau kalian akan tinggal di Dublin tuh harus benar-benar persiapkan mental untuk mencari housing yang pas. Untuk orang-orang seperti kita yang mungkin kalau misalnya pertama kali baru ke luar gitu ya, keluar Indonesia, terus tinggal di negara yang seperti ini, misalnya Eropa atau mungkin di Irlandia tuh gue bingung. Irlandia tuh dia bilang EU, tapi kita kalau ke Eropa harus tetap pakai visa Schengen. Oke, back to the topic. Jadi kalau kalian ke Dublin, housing tuh di sini krisis banget guys, susah banget mencari rumah yang enak, yang nyaman, kamar yang enak, yang nyaman. Terus pikirin juga kita akan serumah dengan orang-orang yang mungkin beda kenegaraan, beda warga negara, dan di situ we have to learn, we have to understand each person characters gitu. Tiap warga negara tuh pasti beda-beda karakternya. So from there kita harus bisa tinggal berdampingan lah dengan mereka gitu. Gue pengalaman dari pertama kali ke Dublin 2 tahun yang lalu, pokoknya pernah serumah sama orang Itali, orang Argentina, terus abis itu gue pernah sama orang Irish juga gitu. Gue ngekos di situ lah, ibaratnya sewa bulanan. Oke, kalau kalian sewa kamar di sini harus disiapkan deposit. Depositnya tuh biasanya ya normally 1 bulan harga kamar tersebut atau 1 bulan harga rumah yang kalian mau sewa. Jadi kalau kamarnya harga 1.000 euro, which is kalau kurs sekarang gue nggak ngerti sekarang ya, di 2026 awal tahun tuh sekitar 20.000, berarti kalau 1.000 euro bisa sekitar 20 jutaan tuh untuk rumah aja. Depositnya juga harus disediain segitu. Udah rumah, kalian harus cek rumahnya tuh apakah rumah lama atau rumah bangunan baru. Kalau yang kayak gini-gini biasanya bangunan baru agak lebih mahal. Kalau rumah yang lebih murah biasanya bisa share sama banyak orang. Itu udahlah, di sini tuh super dingin. Cuaca di sini dingin banget, sumpah dingin abis. Aku dari Surabaya ya, gue dari Surabaya terus ke Dublin yang super duper dingin tuh harus selalu pakai puffer jacket everywhere, meskipun ini sunny tapi tetap aja dingin. Itu housing. Yang kedua, ngomongin apa yang banyak di sini. Yang banyak di sini kalau kalian lagi di center isinya cuman pub. There's a lot of pubs. Anyway, do you like pubs? Yeah, in Dublin? are nice here. What's your favorite pubs in Dublin? There are many with good Name beers, 1 or 2. good. Name 1 or 2. You cannot remember. Temple Bar. Buskers. Yeah, I like Buskers. Boleh? Because they have live music, but long time we don't go. Okay. You know how it's now. Yeah, okay. What else? To me, I like Bad Bob's, Fitzgerald. Banyak banget pokoknya di sini tuh wisata pub. Dicey's banyak banget, Brazilian and Latino. Kalau mau cari Latino, you're Latino, right? I'm Latino. Yeah, he's a Latino. Dia dari South American, guys. So we met in Dublin. Jadi gua waktu itu. No, that's too private. Cut the part. Ya, so ya udah, jadi gue ketemu dia di sini. Ya udah, habis itu we explore Dublin together. Kalau di sini paling banyak explore nature deh. Di sini tuh alamnya bagus. The nature is so beautiful. Meskipun gue juga belum explore semuanya, tapi paling seneng adalah kita bisa hiking gitu ya. Kalau lagi weekend, cuaca lagi bagus, biasanya di tengah tahun kita bisa hiking tuh. Banyak banget high heels, terus
ada juga selain itu ada perairan juga, ada island, so it's very very oke banget itu. Pasti hidup kalian sehat di sini, kualitas udara, jarang ada polusi, nggak ada polusi, bahkan gue bilang di sini air index is always clean Really? and green, yes, compared to Pollution? my city. Too much pollution in Indonesia? Yes, in big cities, only in big cities we have so much pollution there. Udah gitu, apalagi ya, kalau suka bersepeda boleh kalian beli sepeda di sini. Tapi kalau aku sukanya jalan aja. Where are we going? Here or there? There. Gitu. Terus apalagi ya yang harus disiapkan mental. Oh, berteman dengan orang-orang di sini. Kalian bisa berteman dengan banyak sekali warga negara. Yang gue lihat sih di sini banyak banget orang Brasil, orang Spain, banyak banget dari segala macam tuh kayak tumplek di sini. Semua orang pada suka nyari opportunity di sini. Mau dia cari kerja gitu ya, atau sekolah, habis itu nyambi kerja part time. Tapi yang gue kasih tahu juga, cari kerja di Ireland tidak semudah yang kalian lihat di sosmed. Dibilang oh cari kerja di sini bisa, kerjaannya banyak, tapi harus sadar juga bahwa kalau kita mau kerja di negara Eropa atau di negara luar ya harus ada, terutama di Irlandia harus punya sponsorship atau work permit. Nah di situ work permit itulah izin kalian untuk bisa bekerja dengan legal di sini dan membayar pajak, karena kalau enggak jatuhnya adalah ilegal seperti itu. Jadi kalau gimana bisa dapat kerja di luar negeri, nanti next gue akan jelasin di video terpisah. But at this time ya kalau lagi di Dublin pokoknya usahain kalian explore, berteman dengan siapa aja. Tapi nggak mudah cari teman di Dublin tuh, suka it's not easy. Kalau sesama foreigner mungkin bisa gampang. Teman gue banyak banget di sini, dari Thailand, dari Argentina, Uruguay, dari Meksiko, Brasil. Where are? Here? Yes, Yeah. from Many countries. from Well, French. that's very nice. Always. Yeah, it's like a melting pot, melting pot of the country. Syarat berteman ya udah nggak perlu banyak temen sih di sini. Terlalu banyak temen bingung. Where are we? I think we are lost. Gitu. Terus kalau mau kesini apalagi ya, transport udah, housing, menabung, yes, menabung tuh bisa sih kalau kalian hidupnya cukup frugal ya. Kalau enggak ya lumayan struggle, karena gaya hidup di sini lumayan tinggi guys gitu. Oke, gitu. Dan kalau kalian mikir harus punya mobil nggak sih di Irlandia, tergantung. Kalau kalian tinggalnya jauh banget dari peradaban, misalnya di luar, jauh dari city center, biasanya orang harus ambil driving license course. Dan di sini nggak bisa bayar ya kalau punya SIM. Maksudnya kalau punya SIM tuh nggak bisa kita nembak gitu, harus benar-benar belajar, harus kursus beneran, bayarnya mahal, kita harus paham banget rambu-rambu. Jadi orang-orang di sini sangat patuh dengan peraturan. Well, that's the good thing. Kayak gue ceritain di sini kan tadi ada good thing, ada bad things. Well, there's the two side. Jadi kita nggak perlu terlalu mengglorifikasi juga bahwa tinggal di luar negeri ada enaknya juga ada nggak enaknya. So that's for us to think about. But so far gue suka banget di Ireland. Ini salah satu destinasi impian gue, dengan hijau alamnya, dengan tenang aja gitu. But yeah, that's our story of the day. Let me know kalau kalian juga lagi starting life in Dublin. Kita bisa bertukar informasi, kita bisa cerita-cerita lagi selanjutnya. Okay? Thank you so much for watching the videos, and I'll see you on my next stories on capek banget on my vlog. Bye bye, see you.